hari ini berbicara ya Bapak, berbicara Tuhan, nyatakan isi hatimu, nyatakan firman-Mu, nyatakan manajemen-Mu, nyatakan kebijakan-Mu dalam hidup kami, dan ajar kami mengerti dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Ya, terima kasih. Singkat dan musik. Ya, salam Bapak Ibu. Iya, selamat pagi ya. Saya hari ini ditugaskan membackup Pak Kristianto lagi ya. Oke, baik. Nanti Pak Kristianto mungkin menyusul yang kunang ya. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu buka Alkitabnya. Kita lihat di Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama di Mazmur 57. Ya, di Mazmur 57 ayat 7 sampai 12. Kalau yang bahasa Inggrisnya ayat 6 sampai 11 ya. Mazmur 57 ayat 7 sampai 12. Ini Mazmur yang luar biasa. Nanti Mazmur ini diulangi lagi. Di Mazmur ada nanti di Mazmur berikutnya dengan perikop yang sama. Jadi ini Mazmur yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu lihat di Perjanjian Mazmur 57 ayat 7 sampai 12. Kita akan bahas supaya hari ini menjadi hari berkat buat Bapak Ibu untuk terus berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Oke ya, 57 ayat 7 sampai 12. Sudah semua? Sudah ya, amin ya. Saya ayat ganti dan Bapak Ibu yang ayat 6. Mazmur 57 ayat 7 sampai 12. Ayat 7, mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersujud kepada bangsa-bangsa yang kuat. Aku mau bersujud di antara suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Amin. Ini Mazmur yang luar biasa. Nanti ada beberapa penggalan aja Bapak Ibu dengar dinyanyikan ya. Ini menjadi nyanyian rohani. Seperti tinggikan dirimu mengataskan nyanyian rohani ya. Oke, Bapak Ibu lihat di ayat 9 ya. Di ayat 9 dikatakan bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Di bagian terakhir itu menarik, itu menjadi tema kita yaitu membangunkan fajar. Ini menarik Bapak Ibu akan nanti pelajarin. Kok ada ungkapan dari Daud, ini nanti Mazmur Daud membangunkan fajar. Nah, ini menjadi tema kita itu membangunkan fajar, atau nanti setelah kita gali menjadi membangunkan kuasa Tuhan. Oke, ini menjadi tema khotbah saya, membangunkan fajar. Fajar itu nanti setelah digali menjadi membangunkan kuasa Tuhan. Oke, nah ini adalah pemazmur yang ditulis dan dinyanyikan pertama kali oleh Raja Daud. Nanti Bapak Ibu lihat di ayat pertamanya itu dikatakan Mihtam dari Daud. Mihtam itu biar Bapak Ibu ngerti, Mazmur itu kan nyanyian puisi yang dinyanyikan secara sungguh-sungguh. Nah ini dikatakan Mihtam Daud. Mihtam itu bahasa Inggrisnya musical term atau bentuk-bentuk jenis musiknya kayak sekarang pop atau keroncong. Nah, Mihtam ini jenis musik itu menceritakan kisah kehidupan yang pemazmurnya. Nah, di Mazmur ini di perikopnya dikatakan judul lagu yang dinyanyi itu adalah jangan menghancurkan atau do not destroy, jangan menghancurkan. Nah, kisah kehidupan Raja Daud yang dia minta pertolongan Tuhan supaya jangan menghancurkan ketika dia lari dari kejaran Raja Saul. Sekali lagi lari dari kejaran Raja Saul sampai ia harus bersembunyi di dalam gua. Nah, di dalam gua inilah Mazmur 57 ini dituliskan.
dengan kesungguhan yang luar biasa, dengan penyerahan total dari Raja Daud ya. Jadi biar Bapak Ibu mengerti ya, jadi di Mazmur nyanyian puisi yang dinyanyikan dengan sungguh-sungguh dengan musik-musik tradisional Israel atau dikatakan musik lira. Nah, bihtam jenisnya tadi ya, jenis lagunya mungkin kayak keroncong atau pop, mengisahkan kehidupan pemazmurnya. Nah, kisahnya apa? Ketika dia harus lari dari Raja Saul sampai bersembunyi dalam gua. Kenapa lari? Bapak Ibu tahu ya, Raja Saul menolak informasi dari Samuel bahwa Daud menjadi raja berikutnya. Saul mengejar-ngejar, bahkan ingin membunuh Daud. Itu yang menjadi kenapa Daud sampai harus lari-lari sampai bersembunyi dalam gua. Nah, konteks dari Mazmur ini itu nanti Bapak Ibu lihat di Alkitab, di Perjanjian Lama itu sejalan di dalam 1 Samuel 21. 1 Samuel 21, begitu dia dikejar-kejar Raja Saul, belum raja ya, maaf, Daud belum raja, dia sudah diurapin sebagai raja, dia calon raja. Daud yang calon raja itu harus sampai mengungsi berada di Nob. Nob ya Bapak Ibu nanti lihat di Alkitab 1 Samuel 21, Daud di Nob. Nob ini adalah suatu kota di Israel. Nah, di situ ada rumah Tuhan. Zaman Daud belum ada bait Allah. Itu nanti waktu Samuel anaknya. Nah, di Nob dia ketemu Imam Ahimelek. Daud yang tadi dikejar-kejar, berikut pengikutnya itu kelaparan. Dia sampai mengusulkan ke Imam Ahimelek, berikan kami 5 roti. Nah, Ahimelek bilang nggak ada roti yang lain, hanya ada roti khusus atau roti sajian. Nah, Daud bilang berikan. Nah, itulah yang dikatakan Daud sampai memakan roti sajian atau roti khusus untuk para imam di mezbah Tuhan. Nah, itu nanti di Perjanjian Baru Bapak Ibu lihat dipertentangkan oleh ahli Taurat dan imam Farisi. Kenapa diperbolehkan memakan roti sajian atau roti khusus untuk para imam? Nah, terakhir nanti Daud masih mengandalkan kekuatan sendiri. Dia bilang apa yang ada di sini, Ahimelek bilang ada pedangnya Goliat. Itu tersembunyi di meja di belakang efod. Nah, Daud sampai bilang berikan itu menjadi senjataku. Artinya Daud mencoba untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi pasukan dari Raja Saul. Kemudian setelah itu Daud lari kembali dari Nob tadi, dia lari ke Gad. Bapak Ibu nanti lihat, Gad itu adalah kota Gad di wilayah kekuasaan Filistin. Daud ketemu Raja Akis, raja kota Gad di wilayah Filistin. Nah, karena masyarakat tahu bahwa yang membunuh Goliat adalah Daud. Nah, di sini Daud sampai harus calon raja tadi berpura-pura gila. Dia berpura-pura gila supaya orang nggak mengenal dia, karena dia dengar lagu-lagu Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksana. Dia sampai harus berpura-pura gila supaya orang tidak mengenal dia sebagai pembunuh pahlawan Filistin Goliat. Karena kalau dia ketahuan, bukan hanya dikejar oleh Raja Saul, tapi akan dieksekusi atau ditangkap oleh orang-orang Filistin. Itu yang sampai harus dialami oleh calon raja besar tadi, berpura-pura gila. Terus dikejar-kejar, terus setelah luput dari Raja Akis, dia akhirnya lari kembali di 1 Samuel 22. Dia bersembunyi di gua Adulam. Itu suatu gua di daerah Israel. Nah, dia bersembunyi sampai nanti nggak ada lagi jalan keluar. Dikepung oleh pasukan Saul di gua Adulam inilah. Nah, ditafsirkan dia sang penulis Mazmur ini. Sudah nggak ada lagi jalan keluar, sudah nggak bisa lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Akhirnya dia berserah kepada Tuhan, sehingga muncullah ungkapan yang satu-satunya di Alkitab itu diungkapkan oleh Daud, yaitu membangunkan pajak. Daud rindu membangunkan kuasa Tuhan, begitu tidak ada lagi jalan keluar, begitu tidak ada lagi tolong pertolongan, tapi dia percaya Tuhannya Yehova akan pasti menolong dia. Jadi biar Bapak Ibu mengerti tentang konteks dari Mazmur 57. Nah, sekarang yang perlu kita pelajari, apa yang dimaksud dengan membangunkan pajak? Apa yang dimaksud dengan membangunkan pajak tadi? Nah, paling tidak ada 2 makna
supaya ini nanti menjadi kekuatan, menjadi senjata kita, bahwa kita juga akan beria-ria, bahwa kita juga akan bersungguh-sungguh, bahwa kita juga akan bergairah seperti Daud, walaupun menghadapi masalah, walaupun menghadapi krisis atau tantangan yang sangat berat sekalipun, walaupun krisis itu sampai mengancam hidupnya, sampai mengancam jiwanya, dia melakukan suatu perkara rohani yang sangat luar biasa, yaitu membangunkan fajar. Nah, jadi apa yang dimaksud membangun fajar? Paling tidak ada dua makna ya. Oke. Bapak Ibu lihat di ayat pertama, ayat 6. Ayat 6, saya mulai satu ayat sebelumnya sebagai konteks paling dekatnya. Ini yang kita sering nyanyikan. Ayat 6 dikatakan, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Nah, ayat 6 itu dinyanyikan, diulangi kembali dengan nanti Bapak Ibu lihat di intensitasnya lebih dipertajam, lebih ditinggikan nadanya. Itu diulangi di ayat 10, 11, 12. Kalau tadi cuma satu ayat, ini diulangi jadi 3 ayat. Ayat 10 itu hampir sama makna meaningnya dengan meninggikan nama Tuhan. Dikatakan oleh Daud, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Nah, ayat 12 sama lagi. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Jadi ini yang dimaksud membangunkan fajar. Poin pertama adalah menghadapi hari baru dengan praise and worship, atau menghadapi hari baru dengan pujian penyembahan, atau menghadapi hari baru dengan mezbah Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud, sehingga mazmur ini begitu indah. Di ayat 6 dia ulangi lagi. Artinya walaupun dia dikepung oleh musuh yang mengancam dia, fokus Raja Daud adalah meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Fokusnya bukan kepada, saya ulangi, bukan kepada pertolongan Tuhan. Dia tahu banget Tuhan pasti menolong dia. Jadi saya mau ulangi, fokusnya yang terutama bukan hanya kepada pertolongan atau supaya Tuhan menyelamatkan dia, tetapi pada fokus meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga diulangin ayat 6, 10, 11, 12. Sehingga mazmur ini begitu indah. Itu yang dia nyanyikan. Jadi dia menghadapi hari demi hari-hari yang baru di dalam gua Adulam, seolah nggak ada jalan keluar, seolah terjebak, seolah musuh akan menangkap dia, seolah Raja Saul akan menghabisi dia. Nggak ada lagi, sepertinya tidak mungkin untuk mendapat pertolongan. Dia membangunkan fajar supaya Tuhan bekerja untuk menyelamatkan dan menolong dia. Itu yang dikatakan memulai hari baru dengan mezbah Tuhan, memulai hari baru dengan doa, pujian dan penyembahan. Inilah yang dilakukan Daud berulang-ulang di dalam gua Adulam. Mungkin bukan hanya di gua Adulam, ini sudah menjadi karakter atau gaya hidup dari Daud sendiri. Sebelum dia menjadi raja dan bahkan setelah dia menjadi raja Israel, itu makin dia declare. Sehingga banyak mazmur ditulis oleh Raja Daud. Jadi dia memulai hari baru dengan mezbah Tuhan. Dan Daud militan dalam hal ini, sehingga kita katakan konteks itulah sehingga Tuhan menyebutkan Daud itu menjadi seseorang yang berkenan di hatiku. Itu yang dikatakan kepada Nabi Samuel. Jadi memulai hari baru dengan pujian dan penyembahan, memulai hari baru dengan mezbah Tuhan. Nah, pesan dari ayat ini jelas bahwa kita juga sudah seharusnya memulai hari baru dengan mezbah pujian. Nah, saya pengen tanya, kita setiap hari sekarang kalau bangun pagi, apakah para bapak nih atau para yang laki-laki bangun pagi, apakah langsung cari koran atau cari teh manis? Atau para ibu bangun pagi nggak pakai doa dulu, langsung ke dapur mikirin masak? Nah, atau sebaliknya gini, apakah kita sekarang bangun pagi di dekat ranjang kita handphone atau Alkitab? Apakah bangun pagi
Ini jujur-jujuran ya, nanti Bapak Ibu yang koreksi dan melakukan perubahan supaya menjadi gaya hidup kita. Apakah begitu kita bangun langsung buka HP, iPhone atau BB yang dilihat langsung WA atau pesan-pesan? Atau kita cari Alkitab dulu, atau terbalik, di dekat tempat tidur atau makan di dekat kuping kita itu ada handphone, nanti Alkitabnya jauh di sana. Nah, saya pengen ajak Bapak Ibu supaya dirubah. Kalau boleh, di dekat tempat tidur adalah Alkitab. Itu adalah weapon, firman Tuhan. Handphonenya boleh jauh, atau handphonenya dititipin di rumah Om Kunang aja, biar nggak lihat WA ya. Nah, maksud saya, begitu bangun tidur, memulai hari baru, jangan lupa doa. Bahkan sebelum menginjak kaki doa dulu. Terima kasih Tuhan, saya masih diberi napas yang baru. Bapak Ibu harus berdoa begitu. Mungkin cara lain berdoa. Banyak orang-orang nggak sempat napas, dia udah dipanggil Tuhan. Nah, doa, kemudian kalau boleh nyanyi, kalau boleh yang di dekat ranjang itu harus Alkitab. Handphonenya nanti aja lah, urusan-urusan dunia itu nanti aja. Baca renungan firman, supaya itu menjadi kekuatan buat kita. Itu yang dilakukan Raja Daud pada zaman dulu. Zaman dulu di Gua Adulam itu belum ada wifi, belum ada handphone, belum ada listrik, belum ada penerangan. Tapi Daud sangat militan, karena dia sudah melihat musuh sangat mengancam dia, sehingga dia berserah total kepada Tuhan. Dan kita lihat Tuhan menolong, tidak pernah terlambat, dan Tuhan tidak pernah membiarkan Daud sampai tergeletak. Itu yang dikatakan memulai hari baru dengan mezbah Tuhan. Jadi saya rindu ini menjadi gaya hidup kita, dan ini juga menjadi gaya hidup saya. Saya masih 80%, 20% Bapak Ibu. 80% cari Alkitab, 20% masih cari handphone. Nah, ini saya mau kikis. Saya mau 100% cari Alkitab. Jadi sekarang itu saya udah bangun tidur, di nakasnya itu Alkitab. Handphonenya saya taruh di kamar belajar gitu. Supaya jangan dikit-dikit langsung lihat handphone. Nah, memang ini latihan. Bapak Ibu harus lakukan dari sekarang. Sampai kapan? Dari sekarang. Kalau yang anak muda sekarang, dari sekarang sampai kalian tua. Kalau yang orang tua ya dari sekarang ya sampai juga makin tua, ya. Sampai terus menjadi gaya hidup kita, sampai ini menjadi kesaksian kita, sampai ini menjadi upah kita. Kalau Tuhan panggil kita, Tuhan akan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Amin. Setuju ya? Setuju ya? Tadi Tuhan bilang hari-hari makin jahat. Satu-satunya cara Bapak Ibu harus membangunkan fajar dengan itu tadi. Memulai hari baru dengan mezbah Tuhan dulu. Jangan hal-hal duniawi dulu, mezbah Tuhan. Artinya apa? Bapak Ibu minta Tuhan campur tangan. Bapak Ibu minta Tuhan pelihara hidup kita, bukan hanya hidup kita, anak kita, juga cucu mantu kita. Supaya ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Supaya ada pasukan mereka yang khusus menjaga anak kita, atau menjaga istri kita, atau menjaga suami kita yang kerja. Itu yang dikatakan mezbah Tuhan. Sebagai korban ungkapan kita di atas mezbah Tuhan, nanti Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan melakukan tindakan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Jadi poin yang pertama, membangunkan fajar. Itu tadi ya, memulai hari baru dengan mezbah Tuhan. Sekarang yang kedua ayat 7, 8, 9. Ayat 7, 8, 9 ya. Yang kedua, apa yang dimaksud Daud dengan membangunkan fajar itu terlihat di ayat 7, 8, 9. Ayat 7 dikatakan, mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku. Ini yang para musuh mau pengen lakukan ke Daud untuk menghancur dan membunuh dia. Tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Di ayat 8, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Di ayat 9 dikatakan, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Jadi poin yang kedua ini nanti memiliki makna literal dan metafora, yaitu Daud menghadapi danger, menghadapi ketakutan, ketakutan bahaya dengan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu lihat ini kan tadi sastra ya, sastra yang di Timur Tengah kuno itu ada makna literalnya. Di ayat 9 dikatakan
aku mau membangunkan fajar. Berarti literalnya sebelum fajar itu adalah malam. Itu biasa di sastra Timur Tengah kuno. Jadi ungkapan-ungkapan sebelum fajar itu kita tidur di malam. Nah, malam waktu tidur itu dalam keadaan bahaya, itu yang diungkapkan oleh Raja Daud di ayat 7. Jadi malam itu adalah tertidur dalam danger, ketakutan. Itu diungkapkan oleh Daud di ayat 7. Dikatakan mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Raja Saul dan pengikutnya mengancam memasang jaring terhadap langkahku, artinya untuk menangkap, menjerat dia. Kemudian ditumbuhkannya jiwaku, artinya si jahat datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan kita. Kemudian Daud katakan itu menjadi ancaman, itu menjadi malam tertidur dalam ketakutan, dalam situasi danger, kecemasan, bahaya. Mereka menggali lubang di depanku. Zaman dahulu orang sering membuat suatu jebakan lubang untuk orang yang jalan atau kereta yang jalan itu terjatuh ke dalam, nanti di dalamnya ada perangkap, mungkin yang terhunus, tombak-tombak untuk mematikan hewan tersebut atau manusia tersebut. Itu yang dikatakan menjadi malam tertidur dalam gelap, ketakutan, dan ancaman bahaya. Nah, di ayat 8 Daud tidak larut dalam malam tadi, tidak larut dalam danger tadi, tidak larut dalam ketakutan, kecemasan ataupun bahaya tadi. Dia langsung bangkit. Dia katakan, hatiku siap. Ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi. Itu tadi. Dia mau lagi coba memulai hari baru dengan pujian dan penyembahan. Kemudian di ayat 9 dikatakan, bangunlah hai jiwaku. Dia mengajak jiwanya bangun, atau mengajak seluruh organ-organ tubuhnya bangun. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Artinya alat-alat musik diajaknya supaya bangun untuk memuji menyembah Tuhan. Nah, terakhir dikatakan aku mau membangunkan fajar. Artinya sebelum mendapatkan fajar dini hari, Daud harus bangun. Bapak Ibu harus ngerti, kalau kita nggak bangun, kita nggak bakal mendapatkan fajar dini hari. Mengerti ya? Kalau Bapak Ibu mungkin matahari tetap terbit, tapi kalau kita nggak bangun-bangun dari tempat tidur, Bapak Ibu nggak mendapatkan fajar. Itu yang dikatakan membangunkan fajar. Daud rindu untuk langsung. Oke, masalah tadi di ayat 7 boleh ada. Dia langsung mendekatkan diri kepada fajar. Fajar itu adalah kuasa pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan akan pasti menolong dia di hari yang baru ini. Itu yang dilakukan Daud dengan membangunkan fajar. Jadi poin yang kedua adalah menghadapi danger dengan kuasa Tuhan. Nah, Alkitab mencatat banyak tokoh menghadapi danger, bahkan mengancam hidup mereka, mengancam nyawa mereka dengan kuasa Tuhan. Daud sendiri waktu menghadapi Goliat adalah raksasa yang besar. Sepertinya nggak mungkin Daud yang kecil mengalahkan Goliat. Goliat adalah perwira militer yang terlatih dalam medan perang. Sementara Daud adalah hanya penggembala domba. Nah, Daud waktu menghadapi danger, tentu saja dia takut. Tentu saja dia merasa nggak mungkin bisa mengalahkan raksasa tersebut. Tapi yang luar biasa, dia menghadapi Goliat ancaman tadi dengan kuasa Tuhan. Dia katakan di Alkitab, engkau mendatangi aku dengan tombak dan gending, tapi aku sendiri menghadapi engkau demi nama Tuhan. Akhirnya Alkitab mencatat Goliatnya tumbang, Goliatnya tewas. Itu yang dikatakan menghadapi ketakutan yang luar biasa, danger, dengan kuasa Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego. Bapak Ibu lihat di Perjanjian Lama, begitu dia menolak perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung raja, mereka dimasukkan ke perapian. Bukan hanya mau dimasukkan, dilempar ke dalam perapian yang diperintahkan 7 kali menyala-nyala. Artinya apa? Supaya binasa. Tapi sekalipun ancaman itu kematian, Sadrak, Mesak, Abednego menyatakan di Alkitab, Bapak Ibu tidak di Alkitab, sekalipun Tuhanku nggak menolongku, gitu. Artinya, kalaupun Tuhan nggak menolong, mereka mati. Ketahuilah Raja bahwa aku sekali-sekali nggak akan menyembah patung raja. Ini luar biasa. Ini menjadi, saya baca ini juga bergetar. Bisa nggak level iman kita kayak begini? Sekalipun Tuhanku nggak menolongku. Orang Kristen seringkali
Kalau Tuhan menolong, aku bernajah. Orang Kristen seringkali kalau Tuhan menyembuhkan, kalau Tuhan memberkati, aku akan berlaku baik. Berani nggak kita kayak gini? Sekalipun Tuhan nggak menolongku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, tapi tongkat dan gada Tuhan akan menyertai aku. Sekalipun Tuhan nggak menolongku, aku sekali-sekali nggak akan menyembah patung raja. Luar biasa, Tuhan memberi Tuhan sebagai kebenaran. Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun dimasukkan nggak terbakar, mereka hidup, bahkan membuat pertobatan ke dalam kerajaan dari Nebukadnezar. Itu yang dikatakan menghadapi danger dengan kuasa Tuhan. Mungkin tantangannya nyawa kita sekalipun, ya. Saya pikir saya harus jujur memiliki iman seperti ini, ya, bahwa Tuhan sekali-sekali nggak akan meninggalkan kita, bahwa Tuhan sekali-sekali nggak akan membiarkan kita. Amin, amin ya. Bahwa pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Tuhan Yesus tidak akan pernah terlambat. Pertolongannya akan indah pada waktunya. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, dalam situasi apapun, dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan, mungkin dalam kehidupan sosial kita, ya, kita harus membangunkan pajak, membangunkan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus sendiri juga membangunkan pajak. Begitu Yudas mengkhianati dia, Tuhan Yesus ajak 3 muridnya itu ke taman Getsemani itu berdoa pagi-pagi sekali. Tuhan Yesus berdoa sampai berkeringatannya seperti darah. Memang Tuhan Yesus secara manusia takut. Tuhan Yesus bilang, ya Bapa, sekiranya cawan yang daripadaku biarlah lalu daripadaku. Terus Tuhan Yesus bilang, tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu jadilah. Itu yang dikatakan membangunkan pajak. Walaupun maut, walaupun dia harus mati di kayu salib, dia bilang bahwa perkara itu akan selesai, bahwa dengan tindakan kasihnya itu bahwa dosa manusia akan diampuni oleh Bapa. Itu yang dikatakan membangunkan pajak. Kemudian di ayat lain banyak yang begini dia. Saya rindu ini menjadi gaya hidup kita. Mungkin nggak sedramatis Sadrak, Mesak, Abednego, tapi saya rindu kita mulai sekarang membangunkan pajak, membangun kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biar Tuhan yang bekerja. Jangan lagi mengandalkan kekuatan kita, jangan lagi mengandalkan kompromi-kompromi kita, supaya nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa pertolongan Tuhan nyata dan Tuhan sekali-sekali gak akan membuat kita tergeletak. Saya mau katakan di mimbar ini, Tuhan gak akan membiarkan Bapak Ibu mungkin sampai harus makan batu, nggak mungkin. Saya sangat mengimani itu nggak mungkin. Kalau sampai terjadi gitu, ya datang aja ke gereja ya, datang aja ke gereja, paling Indomie juga dapat gitu. Iya. Jadi itu yang saya imanin ya. Jadi saya perlu menegaskan ini karena memang situasi kita di Indonesia dan dunia ya menghadapi banyak hal-hal yang semakin jahat dan tidak pasti. Iya, kemarin di Jakarta kita tahu Pak Ahok sudah nggak jadi gubernur, tapi mereka itu masih melakukan demo supaya Ahok dihukum berat. Bayangkan, Bapak Ibu hidup dalam, saya udah pernah ngomong, kita hidup dalam bangsa kekelaman. Kok bangsa nggak mengampuni, kok bangsa nggak mau apa ya? Kan targetnya hanya untuk dia nggak jadi gubernur. Tapi kok target lanjutannya itu lebih berbahaya, pengen mencuri, membunuh, membinasakan Ahok. Bukan itu aja, untuk menganiaya kekristenan yang mereka anggap kafir. Nah, Bapak Ibu kita hidup dalam situasi itu. Satu-satunya cara, ya Bapak Ibu harus membangun pajak. Saya mau mengatakan jangan pernah kompromi dengan dunia. Atau kalau Bapak Ibu mendapat masalah besar atau sakit penyakit, saya katakan jangan pernah kompromi dengan kuasa gelap. Begitu Bapak Ibu kompromi, si gelap akan menerkam Bapak Ibu. Untuk apa? Membinasakan jiwa dan roh kita. Jangan pernah gadaikan Tuhan Yesus untuk perkara-perkara yang seolah-olah saya mengatakan seolah-olah Tuhan tidak bertindak atau Tuhan tidak bela. Tuhan Yesus katakan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kemudian mungkin di sini banyak anak muda atau orang tua yang kerja di instansi pemerintahan atau dalam BUMN ya, atau dalam situasi sosial di mana sekarang primordial agamawi itu sangat kuat. Artinya Bapak Ibu berhadapan dengan penguasa-penguasa udara. Kekristenan yang minoritas mereka akan tekan. Nah,
Senjata yang paling ampuh adalah Bapak Ibu harus membangunkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Maka Alkitab katakan Bapak Ibu akan lebih dari pemenang. Percaya aja. Saya mau katakan ini bukan tentang kesuksesan ukuran dunia, tapi ini adalah perkara surgawi. Tuhan Yesus mendapati bahwa Bapak Ibu sukses secara perkara rohani, sehingga dikatakan engkau berkenan dan layak, marilah untuk seperjamuan dengan aku nanti di kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu lakukan membangun fajar bukan hanya untuk Bapak Ibu juga, tapi untuk generasi berikutnya, supaya generasi anak cucu kita itu menjadi lebih dewasa, menjadi lebih militan. Militan itu bukannya militan yang buta, tapi militan yang mengasihi, bahwa imannya nggak akan tergoncangan lagi, bahwa Kristus Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini yang saya mau rindukan hari ini. Saya sendiri juga terus membangunkan fajar dalam kehidupan pribadi saya. Iya. Kemarin bulan lalu adik ipar saya dipanggil Tuhan. Nggak ada sakit Bapak Ibu, nggak ada sakit Pak Kris. Adik istri saya ini dokter, nggak ada sakit. Saya tahu orangnya jaga kesehatan. Tiba-tiba sore dia merasa sesak itu sore jam 6. Jam 8 malam dipanggil Tuhan. Keluarga istri saya tergoncang banget. Iya, tergoncang banget. Bahkan saya melihat sampai sebulan masih tergoncang. Nah, ini yang saya mau katakan, kita harus fokus bergantung kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Memang suami istri atau kakak adik itu adalah anugerah dari Tuhan. Tapi kita harus bergantung fokus supaya kalau terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat tidak kita ketahui, ini tidak kita ketahui, bahwa kita nggak menginginkan begini, kok sakit dikit, nggak pernah punya riwayat sakit, dipanggil Tuhan, supaya kita nggak tergoncangkan bahwa Tuhan merancangnya untuk kebaikan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Amin ya. Saya juga dalam pekerjaan juga begitu. Saya sekarang source jadi lebih sulit karena banyak orang-orang kompetisinya sangat ketat. Nah, saya sekarang membangunkan fajar, selalu berdoa biar kuasa Tuhan bekerja. Saya cari source baru. Nggak apa-apa berjeri lelah, tapi dengan begitu nanti ada peluang-peluang baru yang Tuhan akan ciptakan buat kita. Nah, Bapak Ibu juga begitu. Dalam juga menyekolahkan anak-anak sama ya. Pendeta saya di gereja bilang dia nggak tahu, dia punya 3 anak. Dia nggak tahu bagaimana menyekolahkan anaknya dari SD sampai sarjana. Dia selalu dalam tahapan-tahapan itu merasa kok dananya nggak ada, kok dananya kurang. Pendeta biasa, pendeta yang cinta Tuhan, dananya nggak ada. Tahun ini dia bersyukur. Tahun ini ketiga anak-anaknya sudah selesai sarjana. Bayangkan itu adalah pekerjaan Tuhan. Orang tua saya juga begitu. Orang tua saya juga pegawai negeri. Dulu kita kuliah ke luar kota semua, ke luar Medan. Nah, mereka bilang nggak tahu bagaimana menyekolahkan ternyata lulus semua sampai sarjana. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang punya orang tua juga di sini mengimani yang sama. Mungkin kita nggak tahu, tapi teruslah mengandalkan kuasa Tuhan. Nanti Tuhan yang akan melakukannya hari demi hari, tahun demi tahun. Percayalah, anak kita akan dalam hal pendidikan akan selesai sekolahnya. Kita kan selalu katakan anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta roti. Anak cucu orang yang takut akan Tuhan akan perkasa dan berkembang. Amin ya. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, Pak Krisnya udah datang. Kita sebelum doa boleh nyanyi yang tadi ya, nyanyi para para inang, para ibu ya. Kalau di Batak itu inang. Ya. Yang tadi terlalu dalam ya. Bapak itu nggak apa-apa nyanyi sekali lagi ya. Saya rindu nyanyi itu karena kita kan dalam Paskah, nanti mungkin beberapa lagi Yesus akan naik surga ya. Oke, Bapak Ibu nyanyi yang tadi terlalu telah kulihat. Oke ya, duduk aja nggak apa-apa. Saya maaf, khotbahnya kayak kuliah ya, Bapak Ibu. Saya seneng aja, oke, nggak apa-apa. Oke, yang tadi ya terlalu besar ya, oke. Telah kulihat ya, oke. Bapak Ibu yang nyanyi sungguh-sungguh.
surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk perkataan-Mu, terima kasih untuk ajar kami mengerti tentang firman-Mu dalam membangunkan fajar dalam hidup kami. Biarlah kami melatih habit gaya hidup kami untuk terus mulai hari baru dengan mesbah Tuhan. Biarlah kami lakukan dari kecil sampai kami tua, atau dari usia kami sekarang sampai kami tua, sampai kami Engkau panggil sebagai mempelai wanita-Mu yang gak bercacat celah. Inilah kerinduan kami Bapak, karena inilah satu-satunya cara sehingga kekristenan kami akan menjadi gairah, menjadi passion, menjadi begitu bersungguh-sungguh, menjadi akan beria-ria dalam menghadapi hari demi hari kami hidup di bumi, untuk nanti kemuliaan kami hidup di surga. Bapak juga ajar juga kami untuk menghadapi danger, bahaya, ancaman, kekhawatiran ataupun ketakutan apapun, sebesar apapun di bumi ini yang mungkin mengancam hidup atau jiwa kami, mengancam keselamatan keluarga kami. Biarlah kami menghadapinya dengan kuasa Tuhan. Toh kami percaya keselamatan sudah kami terima dengan karya anugerah-Mu di kayu salib. Buat apa lagi kami takut dalam perkara-perkara dunia ini? Biarlah bersama-Mu kami cakap menanggung segala perkara. Bersama-Mu kami boleh teguh, boleh semangat. Walaupun ada kesulitan, apapun itu, kami sudah menerima anugerah keselamatan. Kami juga sudah dibungkus oleh kuasa darah-Mu, sehingga kami sekali-sekali tidak akan mau lagi tinggalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Karena Engkau sendiri sudah berjanji kepada kami, janji yang kekal, bahwa aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan-Mu, bahwa aku sekali-sekali tidak akan membiarkan-Mu. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Biarlah gereja ini juga semakin dilindungi, dikuasai oleh Tuhan Yesus, sehingga Roh Kudus saja yang bekerja di gereja ini. Roh-roh lain kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah jemaat juga bersungguh-sungguh, walaupun ada persoalan kesehatan apapun itu, kami sungguh percaya dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Yesuslah Yehova Rafa, bahwa Yesuslah Sang Penyembuh, bahwa kesembuhan menjadi milik kami. Maka kami nyatakan apapun kelemahan tubuh kami, apapun itu sudah dibungkus oleh kuasa Kristus dan sudah diselesaikan, dan kami sudah menerima kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Bapak memberi kesembuhan buat Tempunang, baru terus kesembuhannya ya Bapak. Pakailah hidupnya di hari Tuhan yang sekarang menjadi imam, menjadi pelayan Tuhan yang tangguh, yang selalu bersukacita. Biarlah dia terus berdoa, terus menjadi sokobun. Biarlah Tuhan Yesus memperhitungkannya sebagai kebenaran. Juga kami mendoakan kepada Pak Pendeta Ramot, biarlah juga semakin dipulihkan kesehatannya. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu sakit penyakit yang stroke sudah sering kami tolak hancur dalam nama Tuhan Yesus, juga dipulihkan, sehingga dia boleh berkhotbah dengan urapan, ucapan yang luar biasa dari Tuhan. Juga boleh kakinya digerakkan selayaknya Panglima-Mu ya Bapak, untuk memberitakan Injil dan memenangkan banyak jiwa. Juga kami berdoa kepada Pak Pendeta Kristianto, biarlah Tuhan selalu memberi kekuatan yang baru, ekstra sehat, ekstra sempurna, juga ekstra berkat. Biarlah kemanapun, dimanapun, kapanpun, pakailah hamba-Mu ini biar selalu fokus kepada ambasador Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Yesus. Bahwa kami sungguh percaya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, apapun itu, damai sejahtera, berkat itu akan ditambahkan kepada Pak Kristianto. Juga kepada pengerja di sini ya Bapak, biarlah Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau mereka bekerja, biarlah karir mereka boleh naik, boleh dipromosikan oleh kuasa Tuhan saja. Kami tolak setiap celaka dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka bekerja, mereka menjadi garam, menjadi terang dari Injil Tuhan, sehingga iman mereka tidak tergoyahkan lagi, tidak terombangkan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka. Juga kepada jemaat-jemaat di sini, apapun itu pekerjaan mereka, apapun itu pelayanan mereka, apapun itu kehidupan mereka, kami menyerahkannya semua ke dalam Tuhan, sehingga sepanjang minggu ini mereka boleh terus membangun mesbah Tuhan, bukan hanya seminggu ini, tapi terus menerus menjadi gaya hidup mereka yang baru ya Bapak. Sehingga pagi hari dimulai dengan firman Tuhan, dengan doa, malam hari sebelum tidur juga dimulai dengan Tuhan. Kalau kami sudah memulai dengan Tuhan, bukankah kehidupan di surga juga akan dengan demikian yang sama? Inilah yang menjadi iman kami ya Bapak. Kami menyerahkan semua, juga anak-anak yang sedang studi, apa saja yang mereka pelajari dibuat Tuhan Yesus. Kami rindu supaya mereka menjadi anak muda, bahkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang membuat mereka menjadi guru sampai sarjana. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Hamba berhenti sampai di sini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan
Amin.